Berkenaan dengan jin, telah dijelaskan di dalam Al-Quran Karim, kata jin memiliki berbagai macam arti, dan salah satunya adalah seperti yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya, yakni suatu makhluk gaib yang memiliki kapasitas berbeda dan diciptakan dari api. Tapi di dalamnya tidak terdapat sifat api. Ini yang mereka yakini. Karena jika tidak, kenapa juga jin tidak merasuk ke dalam tubuh seseorang dan membakarnya? Mereka hanya mengadopsi separuh konsep dari Al-Quran Karim, tidak mengimaninya secara menyeluruh. Satu hal yang pasti mereka yakini adalah bahwa jin merupakan makhluk gaib yang kasat mata. Kata jin dalam bahasa Arab sesuai jika diartikan sebagai makhluk yang kasat mata. Kita tidak mengingkari hal itu. Rasulullah SAW pun telah menetapkan bakteri sebagai jin. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk tidak beristinja dengan menggunakan tulang, karena tulang adalah makanan jin. Pada masa itu, keberadaan makhluk yang kasat mata dari jenis bakteri tidaklah dapat terbayangkan sedikit pun. Dari itu pun tampak kebenaran hadrat Rasulullah SAW. Dengan ini, jelaslah bahwa Allah Ta'ala pun selalu mewahyukan hal-hal yang spesifik yang tidak dijumpai ayatnya di dalam Al-Quran. Artinya, bahwa wahyu pun turun berkenaan dengan hal-hal tersebut. Walhasil, Rasulullah SAW telah mengabarkannya. Sekarang kita dapat mengetahuinya bahwa yang dimaksudkan itu adalah bakteri, karena tulang adalah makanan bagi bakteri, dan beliau SAW menetapkannya sebagai jin. Walhasil, makhluk yang tidak kasat mata bisa dikatakan sebagai jin. Jika memang ada penampakan wujud lain selain dari bakteri, dalam hal ini kita tidak punya hak untuk mengingkarinya. Tapi jika hal tersebut sedemikian rupa diberikan keutamaan, sehingga na'udzubillah dianggap bisa menguasai manusia sepenuhnya, maka pandangan seperti itu tidaklah benar. Karena Al-Quran Karim berfirman bahwa kami telah menciptakan segala sesuatu untuk mengkhidmati umat manusia. Untuk itu tidaklah benar jika jin dianggap sebagai suatu jenis zat yang bisa mengontrol dan menguasai manusia sepenuhnya. Tidaklah benar. Sebenarnya hal ini tidak perlu dibesar-besarkan. Jika memang ada penampakan lain dari jin, ya tidak apa-apa. Bila perlu, Anda yakini saja. Dan katakan pada orang-orang itu, jika Anda bisa memperlihatkannya, baru saya akan percaya. Suatu ketika di daerah Sin, ada seorang Ahmadi yang memiliki masa lalu yang suram, yakni sebelum baiat dia biasa melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Setelah baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, dia taubat dari segala keburukan itu dan mulailah giat dalam bertablik. Dalam pengalaman tabliknya, dia pernah berhadapan dengan seorang murid pir, yakni orang yang dianggap suci. Pada saat dialog berlangsung, sang pir sendiri berada di dalam rumah dan hanya mewakilkannya kepada muridnya sebagai khalifahnya untuk tampil pada acara dialog itu. Setelah menyimak pemaparan dalil dari sang Ahmadi berkenaan dengan kebenaran Hadrat Masih Maud alaihi salam, sang murid pir tadi merasa terdesak dan mati langkah. Akhirnya setelah dalilnya terpatahkan, dilontarkan serangan balik kepada sang Ahmadi. Murid pir mengatakan, perlu kamu ketahui bahwa pir kami bisa menghidupkan orang mati. Apakah pir kamu, yakni Hadrat Masih Maud alaihi salam, bisa menghidupkan orang mati? Ahmadi mengatakan, sama sekali tidak. Murid pir mengatakan, ya sudah kalau begitu, sekarang tuntaslah masalahnya. Karena kami semua menjadi saksi bahwa pir kami bisa menghidupkan orang mati. Kamu tidak bisa mengingkarinya lagi. Kalau begitu pulang saja, karena dalil-dalil kamu tadi itu sudah tidak berguna. Ketika alur pembicaraan mengarah pada hal lain, sang murid pir terlupa. Meskipun sang Ahmadi itu buta huruf, tapi orangnya cerdas. Beliau melontarkan pertanyaan balik kepada sang murid pir. Ahmadi mengatakan, Tuan, apakah ibu Anda masih hidup? Murid pir mengatakan, tidak, sudah wafat. Ahmadi, pada saat pir Anda nanti menghidupkan kembali ibu Anda dan mengeluarkannya dari kubur, baru Anda panggil saya ya. Lalu kita lanjutkan lagi dialognya nanti. Betapa hebatnya jawaban mantik beliau tersebut. Jika ada orang yang sangat meyakini dan hobi dengan hal-hal seperti itu, katakan saja kepada mereka, nanti jika Tuan berjumpa dengan jin atau hantu, panggillah saya. Dan jika memang betul Tuan melihatnya, maka yakini saja, tidak apa-apa. Karena hal ini tidaklah bertentangan dengan akidah Ahmadiyah. Kita berpendapat bahwa corak wujud jin itu kebanyakan mengarah pada makna lain. Tapi jika memang corak wujud seperti yang digambarkan oleh mereka itu benar adanya, maka tentu kami pun akan menerimanya. Tapi mengimani jin bukanlah sesuatu hal yang perlu.